Ayah membuat celana dari kulit ular berusia 1000 tahun, dan memakainya selama 3 tahun penuh tanpa pernah dicuci, sampai aku berumur 3 tahun dan terserang penyakit aneh. Untuk pertama kalinya, ia mengganti celananya, dan menyelimutiku dengan celana itu. Ajaibnya, aku sembuh. Setelah itu, ayah didiagnosis kanker, dan meninggal beberapa hari kemudian. Saat ayah meninggal, aku melihat sesosok bayangan berwarna hijau kebiruan duduk di atas peti matinya. Saat itu aku masih kecil, tidak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya tahu celana itu tidak dikubur bersama ayah, melainkan digantung di dinding paling mencolok di rumah. Ku dengar celana itu bisa memperpanjang umur seseorang. Seseorang yang sakit parah dan sekarat, jika memakainya, setidaknya bisa hidup 3 tahun lebih lama. Seiring aku tumbuh dewasa, aku perlahan menyadari celana itu seperti hidup. Di malam hari, aku selalu merasa celana itu berbicara padaku. Sampai suatu malam di usiaku yang ke-21, ular sanca di celana itu berubah menjadi sosok manusia dan merayap turun. Aku seperti dikendalikan oleh suatu kekuatan. Terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Lalu, diiringi tawa magis pria itu, aku perlahan kehilangan kesadaran. Kupikir itu mimpi, tapi ular di celana itu merayap turun setiap malam. Ia menyiksaku seperti ini selama 2 bulan. Aku sering merasa mual dan muntah. Setelah periksa ke rumah sakit, ternyata aku hamil. Hal yang lebih mengerikan pun terjadi. Ibu didiagnosis kanker hati stadium akhir. Hanya punya waktu 2 bulan lagi. Aku berlutut di samping tempat tidur ibu, dan memintanya memakai celana itu. Tapi ibu menggelengkan kepala, menolak. Ia bilang ayah meninggalkan pesan sebelum meninggal. Tidak ada yang boleh memakai celana itu lagi. Aku menangis dan bertanya kenapa. Ia hanya mengusap air mataku dan berkata, bukannya ibu jijik karena kotor, tapi ular di celana itu asli. Ayahmu sendiri yang membunuh ular itu, dan membordir kulitnya di celana itu. Peramal bilang, siapapun yang memakai celana itu untuk memperpanjang umur, akan menerima balasannya. Ibu tidak bisa seegois itu. Tapi, Bu, aku hamil anaknya. Ibu langsung jatuh dari tempat tidur setelah mendengarnya. Lalu ia bersujud di hadapanku. Tuan ular, kumohon, ampuni anakku. Ini semua salah kami, orang dewasa. Li Juan tidak ada hubungannya dengan ini. Seketika, ruangan menjadi hening. Hanya suara ibu yang terus bersujud. Suara ketukan kepalanya terdengar sangat menakutkan. Melihat dahi ibu yang membiru, aku berlari dan menghentikannya. Tapi ibu seperti kerasukan, terus bersujud. Lantai rumah kami berlumuran darah ibu. Jika terus begini, pasti akan terjadi sesuatu. Tapi tiba-tiba, celana yang tergantung di dinding itu berbicara. Apa hak keluarga Wang untuk menawar denganku? Aku ingin Wang Li Juan mengganti rugiku. Setelah mengatakan itu, kabut putih tiba-tiba muncul di dalam rumah. Tiba-tiba, seorang pria muncul di kursi rumahku. Aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya apakah dia bisa menyelamatkan ibuku. Tergantung penampilanmu. Jika kau meneteskan darah di celana dan mengakuinya sebagai tuanmu, aku akan menyelamatkannya. Aku tidak ragu setelah mendengarnya. Aku menggigit jariku tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Tetapi saat aku hendak meneteskan darah, asteris plak asteris, ibuku menamparku dengan keras. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Jika kau diganggu olehnya, hidupmu akan berakhir. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Tetapi sebelum aku selesai bicara, ibuku merebut celana itu dari tanganku. Aku tidak butuh kau selamatkan. Lebih baik aku mati daripada kau diganggu olehnya. Sambil berkata begitu, dia membawa celana itu, dan menemukan peti berdebu di rumahku. Peti ini terbuat dari kayu sofora. Ada juga gembok perunggu bundar berbentuk piring bagua 9 istana di atasnya. Lalu ibuku memasukkan celana itu ke dalam peti. Setelah melakukan semua ini, peti itu tiba-tiba bergetar hebat. Tapi hanya bergetar beberapa kali lalu diam. Kupikir hantu itu telah ditahan oleh semacam kekuatan di peti itu. Lalu ibuku menyuruhku istirahat, dan akan membawaku untuk menyelesaikan masalah bayi aneh di perutku besok. Aku berbaring di tempat tidur dengan sedikit gelisah. Aku bertanya-tanya apakah peti ini benar-benar bisa menjebak ular itu. Siapa sangka di tengah malam, sekelompok besar ular muncul di depan pintu rumahku. Semua ular ini mendesis dan memanggil namaku. Wang Li Juan. Aku merasa merinding. Seluruh tubuhku kaku dan aku tidak bisa tidur. Saat itu, perutku yang membuncit berdenyut dan berkontraksi. Aku bertanya-tanya apakah ini gerakan janin. Saat aku terkejut, angin dingin bertiup. Bayangan biru tiba-tiba muncul di kamarku. Dia tertawa pelan. Kau pikir kau bisa menjebakku dengan peti rusak itu? Kau terlalu naif. Aku sangat ketakutan melihatnya, dan bergumam, jangan mendekat, lepaskan aku. Tapi pria itu terus mendekatiku selangkah demi selangkah. Setelah memakan milikku, dan mengandung darah dagingku, kau masih ingin mengingkari janjimu? Tidak ada hal sebaik itu di dunia. Aku makan apa darimu? Mendengar ini, aku merasa putus asa dan teraniaya. Tapi saat itu, aku sepertinya teringat sesuatu. Ku ingat sebelum ayahku meninggal. Sepertinya dia benar-benar memasukkan sesuatu yang bulat ke dalam mulutku. Dan dia sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Dan langsung memberitahuku bahwa itu adalah inti dalamnya. Lalu dia dengan lembut menyentuh dahiku. Tanpa sadar, aku tertidur lagi. Keesokan harinya, aku bangun dengan linglung.
Kepalaku terasa berat dan kakiku ringan. Aku mengukur suhu tubuhku, dan ternyata sudah 52,0 derajat. Sepertinya demam ringan. Aku tak bisa makan apapun untuk sarapan. Aku muntah setiap kali makan. Ibuku menepuk punggungku dan terus menenangkanku. Tidak apa-apa, Li Juan. Semuanya akan baik-baik saja setelah kamu ke rumah pamanmu. Aku mengangguk, karena aku tahu pamanku banyak tahu. Dia pasti bisa menyelamatkanku. Lalu aku naik mobil ke desa tempat pamanku tinggal. Dalam perjalanan, ibuku melempar kotak berisi celana dari tebing. Dia bilang setelah dibuang, ular itu tidak akan mendatangiku lagi. Tapi entah kenapa, sejak kotak itu dibuang dari tebing, demamku berubah menjadi demam tinggi. Dahiku terasa sangat panas, panas seperti besi panas. Dan ketika mobil sampai di pintu masuk desa, seorang gila menghalangi kami masuk. Dia terus menatapku, dan menggumam, gadis muda, cantik sekali, mengandung bayi ular. Tak disangka, orang gila ini tahu kalau aku hamil, padahal kandunganku masih kecil dan belum terlihat. Mungkinkah orang ini punya kemampuan khusus? Saat aku berpikir, pamanku datang dengan sepeda motornya, melihat Wang Erdan menghalangi kami. Pamanku langsung menendangnya. Wang Erdan langsung menangis. Dia meringkuk di pinggir jalan dan menyeka air matanya. Lalu aku naik sepeda motor pamanku. Sebelum pergi, aku menoleh ke Wang Erdan, dan aku melihatnya menutupi wajahnya sambil tertawa diam-diam. Ternyata dia hanya berpura-pura menangis. Sekarang dia melompat-lompat dan menggumam, gadis muda, tidak mau mendengarkan. 2 nyawa hilang. Kasihan sekali. Mendengar itu, hatiku berdebar kencang. Tapi sebelum aku bisa bereaksi, segalanya berputar dan aku pingsan di jalan. Saat aku bangun, aku terbaring di sebuah aula bergaya kuno. Ada 4 biarawati Tao berdiri di depanku. Wajah mereka terlihat dingin. Salah satu biarawati tertua tersenyum dingin. Gadis ular sudah bangun. Cepat tahan dia, jangan biarkan dia kabur dan membahayakan dunia. Lalu ibuku dan pamanku menekanku ke tempat tidur. Ibuku menatapku dengan sedih dan berkata, "Nak, bersabarlah, ini akan segera berakhir. Pamanmu telah mengundang biarawati dari kuil Baiyun untuk menggugurkan kandunganmu." Setelah mengatakan itu, biarawati tua dan ketiga muridnya mengeluarkan pedang uang dan mulai menari. Lalu biarawati tua itu menyalakan realgar murni. Saat realgar dinyalakan, bau menyengat yang kuat menusuk hidungku. Seluruh paru-paruku terasa seperti terbakar api. Rasa sakitnya membuat mataku berair. Kemudian biarawati tua itu mengambil jimat cinnabar dan mulai menyanyikan mantra. Setelah selesai menyanyi, Taois tua itu menempelkan jimat kertas ke perut bagian bawahku. Hanya dalam sekejap, perut bagian bawahku terasa seperti ditusuk jarum. Rasanya nyawaku sedikit demi sedikit ditarik keluar dari tubuhku. Aku tahu betul ini akan membunuhku. Tapi ibuku dan paman keduaku tetap memegangi tubuhku dengan erat. Pada saat genting ini, suara malas terdengar di seluruh ruangan. Berani-beraninya kalian membunuh anakku. Keluarga Wang, nyali kalian besar juga. Lalu, pria di dalam celana itu muncul di ruangan. Pria itu mengangkat tangannya, dan jimat kertas yang menempel di perutku terbang ke udara dan terbakar sendiri. Dalam sekejap, rasa sakit yang menyiksa di tubuhku menghilang. Melihat itu, Taois tua itu berteriak, "Siluman ular berani, berani kau muncul. Lihat saja, aku akan membasmi kejahatan." Taois tua itu mengayunkan koin tembaganya. Namun, pria itu hanya mengibaskan tangannya, dan Taois tua itu terjatuh ke tanah, ditindih oleh sepasang tangan besar. Dengan wajah ketakutan, ia merangkak bangun dan berkata, "Siluman macam apa kau ini?" Pria itu tertawa dingin. "Kau bilang aku siluman? Kau murid dari aliran mana? Gurumu tidak mengajarimu untuk berlutut di hadapanku?" Mendengar itu, Taois tua itu sepertinya teringat sesuatu, dan segera berlutut dan meminta maaf. "Apakah Anda, Tuan Raja Ular?" Namun, Taois tua itu belum selesai bicara. Tiba-tiba meninggal dan roboh ke tanah. Pria itu menatapnya dengan dingin. "Karena kau begitu bodoh, maka kau tak perlu hidup lagi." Setelah itu, pria itu menghilang lagi. Setelah beberapa saat, pamanku baru tersadar, dan segera mendorong Taois tua yang terbaring di tanah. Ibuku juga membungkuk dan memeriksa napas Taois tua itu. Lalu seluruh lengannya gemetar. Saat itu, seekor ular kecil berwarna-warni keluar dari hidung Taois tua itu. Ia membuka mulut kecilnya dan menggigit ibuku. Dalam sekejap, pamanku mengambil kursi dan memukul ular kecil itu hingga mati. Aku melihat tatapan tajam pamanku, dan entah kenapa aku merasa merinding. Aku merasa ada yang salah. Lalu aku berkata kepada pamanku, "Paman, ini terlalu berbahaya. Malam ini aku akan pulang. Aku tidak mau merepotkanmu." Tapi pamanku mengabaikanku, dan langsung berkata kepada ibuku, "Sudah malam, berbahaya bagi kalian berdua berjalan di malam hari. Malam ini menginaplah di sini." Ibuku sangat percaya pada pamanku, dan menuruti kata-katanya, membawaku ke kamar tamu. Tapi aku bolak-balik di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku terus berpikir dan pikiranku kembali ke masa kecilku. Aku ingat pamanku selalu bertengkar dengan ayah dan kakekku. Setelah ayahku meninggal, ia hanya datang untuk meminjam celana dan tidak ada urusan lain. Dan ibuku tidak meminjamkan celana itu kepada pamanku. Dan biasanya, keluarga kami tidak pernah berhubungan. Memikirkan hal ini, hatiku dipenuhi kekhawatiran.
Apa tujuan paman kedua mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku? Saat aku memikirkannya, tiba-tiba di telingaku terdengar suara desisan ular. Aku membuka tirai jendela dan melihat banyak ular berkeliaran di halaman rumah paman kedua. Aku bergegas membuka pintu untuk mencari kamar mandi. Tapi rumah paman kedua itu rumah desa yang dibangun sendiri. Rumahnya sangat besar dan banyak kamar. Ini juga pertama kalinya aku ke sini. Setelah susah payah menemukan kamar mandi, aku menemukan jejak kaki hitam di koridor. Tapi jejaknya sangat kecil, seperti kaki terikat dari zaman dulu. Melihat itu, aku mengikuti jejak kaki tersebut. Terlihat seorang wanita tua bertubuh bungkuk, berjalan perlahan di koridor. Aku memperhatikan wanita tua itu, bahkan tak berani bernapas. Namun, wanita tua itu merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh. Siapa yang diam-diam mengikutiku? Aku. Suara paman kedua terdengar dari sudut. Hantu itu muncul hari ini. Apa yang harus kulakukan? Rumahku dikepung oleh murid-muridnya. Nenek Ji terkekeh dan berkata, selama ada aku, kau tak perlu takut pada Yu Longting. Nenek Ji mengeluarkan pil hitam dan berkata, ini pil aborsi, berikan pada Wang Lijuan. Dia akan keguguran dan meninggal karena pendarahan hebat. Gunakan anak dalam kandungannya, seperti kakakmu, untuk membuat celana kulit. Saat itu, kau tak perlu takut pada Yu Longting. Setelah selesai, celananya untukmu. Aku hanya ingin mata Wang Lijuan. Tidak masalah. Paman kedua menerima pil itu dan berkata, nanti aku akan mencungkil mata keponakanku dan memberikannya padamu. Mendengar itu, aku gemetar ketakutan. Setelah mereka berdua pergi, aku baru berani keluar dari kamar mandi. Kembali ke kamar, aku duduk di lantai. Tubuhku kaku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Saat itu, pria di dalam celana muncul lagi. Bagaimana? Puas dengan caraku? Kalau bukan karena aku, kau sudah mati hari ini. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku langsung tersipu. Paman kedua akan memberiku pil aborsi besok. Apa yang harus kulakukan? Kau tidak akan mengabaikan nyawa anakmu sendiri, kan? Tergantung penampilanmu. Dia mendorongku ke tempat tidur. Aku baru saja sembuh dari demam tinggi. Tubuhku masih lemah. Karena kejadian ini, aku langsung pingsan. Keesokan harinya, aku bangun dengan badan pegal-pegal. Seperti dipukul. Aku menggosok mataku dan melihat pria itu menatapku dengan penuh kasih sayang. Bagaimana? Terkejut, tidak terduga, aku menatapnya dengan malu dan berkata, kenapa kau masih di sini? Maksudmu, kau tidak suka aku di sini? Kalau begitu aku pergi. Aku melihatnya hendak pergi, lalu aku menarik lengan bajunya. Tunggu, aku tidak mau minum obat aborsi. Bisakah kau membantuku? Yu Longting menoleh padaku dan berkata, jangan takut, aku ada di dekat sini. Mendengar kata-katanya, aku merasa tenang. Lalu aku berganti pakaian dan bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka. Aku berpikir untuk kabur dari rumah pamanku dulu. Setelah sampai di rumah, aku akan menelepon ibuku untuk pulang. Tapi saat aku keluar dari kamar mandi, anak pamanku, Su Xiaomin, menghalangi jalanku di pintu. Kau tahu, tadi malam banyak ular datang. Tapi ayahku membeli obat ular dari seorang ahli. Semua ular itu mati keracunan. Keluargaku sudah membantumu. Apa yang akan kau berikan sebagai ucapan terima kasih? Aku mundur selangkah dan berkata, maaf, sudah merepotkan kalian. Aku dan ibuku akan pergi sekarang. Sebelum aku selesai bicara, dia mendorongku masuk ke kamar mandi. Wang Lijuan, tubuhmu bagus sekali. Pantas saja ular siluman itu menyukaimu. Suruh ibumu membuatkan baju untukku, yang bisa menyembuhkan penyakit. Aku juga ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi pria. Su Xiaomin mendekat ke arahku. Aku sangat ketakutan. Selagi masih ada celah, aku langsung kabur keluar kamar mandi. Su Xiaomin tertawa aneh di belakangku. Sok Suci, kau pikir aku tertarik padamu? Aku berlari menuruni tangga seperti dikejar-kejar. Langkahku terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Saat itu, Yu Longting muncul. Dia memelukku. Aku mengeluh kenapa dia tidak membantuku tadi. Kau takut dia membawa jimat Huang-Huang? Lelucon. Aku, Yu Longting, tidak takut apapun. Aku hanya tidak suka bau rubah di tubuhnya. Selesai bicara, dia menghilang lagi. Dia benar-benar datang dan pergi tanpa jejak. Tapi setelah mendengar perkataan Yu Longting, mungkinkah Su Xiaomin dirasuki rubah? Bagaimanapun juga, aku harus segera menemukan ibuku dan pergi dari tempat ini. Saat itu, suara pamanku terdengar. Li Juan, kau sudah bangun? Ada makanan untukmu di dalam. Aku melihat pamanku sedang memegang palu, terus memukul kepala ular mati di luar. Melihatku terdiam, pamanku menjelaskan, kau tidak tahu, kan? Ular mati juga bisa bangkit kembali. Hanya dengan menghancurkan kepalanya, ia tidak akan menggigit. Aku merasa sedikit khawatir setelah mendengarnya, tapi aku tetap mengangguk dan bertanya, di mana ibuku? Karena aku belum melihatnya sejak bangun tidur. Dia sudah pergi ke loteng sejak pagi untuk membuat baju. Aku tertegun mendengarnya. Terpikir perkataan Su Xiaomin barusan. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah itu dibuat untuk Xiaomin? Bagaimana mungkin? Dia sedang membuatkanmu baju duka. Apa? Aku langsung melompat. Tidak ada yang meninggal. Kenapa aku harus memakai baju duka? Ibumu tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Dan kau dililit ular siluman.
jadi lebih baik memanfaatkannya. Sebelum pergi, dia membuatkanmu baju duka untuk melindungimu. Mendengar itu, aku sangat marah. Aku curiga ibuku melakukan ini karena dia bodoh. Karena aku tahu apa arti baju duka ini. Dia akan menyulam jiwanya ke dalam baju duka. Dengan begitu, dia bisa melindungi anaknya dari bahaya. Tapi jika dia melakukan ini, ibuku tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Terkekeh dan berkata, itu keputusan ibumu sendiri. Tapi ini juga bagus. Setidaknya ibumu masih bisa menjagamu. Mendengar itu, aku menahan amarahku. Berusaha untuk tidak gegabah. Meskipun membuatkanku sarapan, aku tak berani menyentuhnya sedikit pun. Saat itu, suara Yulongting terdengar di telingaku. Takut apa? Mereka hanya punya satu pil. Tapi aku tidak tahu mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Aku benar-benar tidak bisa kalah. Melihatku ragu-ragu, langsung mengambilkan sepotong roti bakar dan cakwe untukku. Lisu melihat aku tidak makan dan berkata, apakah makanan di sini tidak cocok dengan seleramu? Aku melihat palu besar di tangannya, penuh dengan darah ular. Perutku mual dan aku muntah. Tidak cocok dengan selera sampai muntah? Katanya tidak puas. Ersu memelototi dan berkata, mengandung anak ular memang begini. Ular itu pilih-pilih makanan, nanti kalau keguguran juga sembuh. Mendengar kata keguguran, aku tanpa sadar menyentuh perutku. Kata orang, harimau pun tak makan anaknya sendiri. Aku mengandung anak Yulongting, tapi aku tidak merasa seperti seorang ibu. Hanya ada rasa takut yang tak terkatakan. Kemudian Ersu terdiam sejenak dan berkata, ular suka makan jeroan ayam. Aku akan menyembelih ayam betina tua di rumah. Setelah itu, dia pergi dengan palunya. Melihat itu, ikut membantunya. Setelah mereka pergi, Yulongting tiba-tiba muncul di sampingku. Aku bertanya padanya mengapa tadi malam aku melihat siluman rubah memberinya pil aborsi. Tapi dia tidak mengambilnya, karena takut padaku. Yulongting mengambil sepotong bakpao, meniupnya, dan mendekatkannya ke mulutku. Lalu berkata, aku menatap wajahnya yang rupawan. Dan untuk sesaat tidak bereaksi. Melihat itu, Yulongting langsung memasukkan jarinya yang dingin ke dalam mulutku dan memaki. Ini pertama kalinya aku melayani seseorang. Sok jual mahal, sudah di depan mulut masih malas membukanya. Saat lidahku menyentuh jarinya, aku terkejut. Aku menatapnya dengan mata terbelalak ketakutan. Yulongting segera menarik tangannya, penuh air liur, jijik sekali. Sambil berkata begitu, dia mengambil tisu di atas meja dan mengelap tangannya dengan jijik. Saat masih terkejut, aku melihat dia mengulurkan tangannya lagi. Aku segera mendekatkan mulutku. Aku menggigit roti jagung itu dan bertanya, katamu paman dan bibi takut padamu? Apa mereka tahu kau? Omong kosong. Yulongting menatapku dengan ekspresi seperti melihat orang bodoh. Wang Lijuan, IQ-mu benar-benar memprihatinkan. Aku murid terpintar di desa kami. Penjumlahan dan pengurangan di bawah 10. Silakan uji aku. Tapi karena mereka takut padamu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dengan ibuku. Mendengar itu, ekspresi Yulongting langsung berubah muram. Jangan naik ke loteng. Berbahaya di sana. Kalau begitu aku kirim pesan ke ibuku. Aku bilang aku digigit ular dan keracunan. Jadi aku pergi ke rumah sakit. Dengan sifat ibuku, dia pasti akan langsung meninggalkan rumah paman dan bergegas ke rumah sakit. Dan aku sudah diam-diam memesan taksi ke pintu masuk desa. Sekarang aku hanya perlu pergi dari sini. Lagi pula mereka semua takut pada Yulongting. Jika aku pergi, mereka mungkin tidak berani menghentikanku. Tapi tak disangka, saat aku hendak pergi, suara Su Xiaomin terdengar dari belakangku. Kau mau pergi, Wang Lijuan? Aku menoleh. Mata Su Xiaomin berbinar-binar. Dia memegang ponsel ibuku. Melihat itu, aku menatap Su Xiaomin dengan marah. Apa yang kau lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sakit parah dan bisa meninggal kapan saja. Pingsan itu wajar, kan? Setelah mengatakan itu, dia berteriak ke arah dapur. Bu, gawat, bibi pingsan, cepat lihat. Setelah berteriak, dia menyeringai ke arahku. Wang Lijuan, Yulongting menyuruhmu jangan naik ke loteng, kan? Tapi kalau kau tidak naik, ibumu akan mati. Apa yang akan kau pilih? Menarik sekali. Paman juga berkata dengan suara berat kepadaku. Lijuan, cepat ikut aku ke atas. Keadaan ibumu harus segera dibawa ke UGD. Kalau terlambat, nyawanya bisa terancam. Baik, aku panik mendengar perkataan paman. Lalu aku menyetujuinya. Aku berpura-pura mengikutinya dari dekat. Padahal aku diam-diam memperlambat langkahku. Lalu aku mencoba untuk tetap tenang dan berbisik. Yulongting, apa yang sebenarnya ada di loteng? Aku tidak tahu apakah Yulongting bisa mendengarku. Aku hanya bisa bertanya dengan harapan dia mendengar. Setelah kata-kata itu terucap, suara Yulongting terdengar sayup-sayup di telingaku. Aku tidak bisa masuk ke loteng. Mendengar itu, hatiku mencelos. Bukankah ini jalan buntu? Paman kedua jelas bisa menggendong ibuku turun sendiri. Tapi dia malah memanggilku. Dari kelihatannya, ibuku adalah sandera paman ketiga. Karena khawatir dengan ibuku, meskipun aku tahu tujuan akhir paman kedua, sulit untuk tidak terbawa olehnya. Belum tentu. Sambil berkata begitu, Yulongting berubah menjadi ular kecil dan melilit punggung tanganku. Setelah itu, kami sampai di pintu loteng. Ku melihat ke dalam dan menemukan ibuku terbaring di mesin jahit.
Pakaian duka dari kain rami putihnya diwarnai dengan banyak noda darah. Paman kedua buru-buru mencubit titik di antara hidung dan bibir atas ibuku untuk membangunkannya. Begitu ibuku membuka matanya, dia langsung memuntahkan darah lagi. Seluruh tubuhnya sangat lemah. Lalu paman kedua berteriak padaku, "Wang Lijuan, kenapa bengong? Cepat masuk dan bantu." Begitu suaranya jatuh, dia melihat Yu Longting berdiri di sampingku. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Lalu, matanya menunjukkan kekejaman yang luar biasa. Yu Longting menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, "Makhluk rendahan, beraninya kau menyentuh wanitaku." Tapi paman kedua sama sekali tidak panik. "Aku memiliki jimat pelindung yang diberikan oleh dewa. Kau juga tidak bisa masuk ke loteng. Pikirkan baik-baik jika kau ingin membunuhku." Mendengar itu, aku terkejut. Pantas saja Yu Longting yang pemarah. Tidak pernah menyerang keluarga paman kedua. Saat ini, ibuku tampak hancur. Melihat aku dan Yu Longting berpegangan tangan, dia berteriak pada Yu Longting, "Ular hantu, apapun yang kau inginkan, lakukan padaku. Lepaskan putriku." "Ibu salah paham, Bu. Yu Longting datang untuk membantu kita. Yang ingin membunuhku adalah paman kedua." Saat itu, paman kedua langsung menjambak rambut ibuku dan berkata dengan nada sinis, "Wang Lijuan, sepertinya hantu itu telah benar-benar menyihirmu. Kalau begitu aku tidak perlu menahan diri lagi. Masuklah, atau kau lihat ibumu mati." Saat ini, mata ibuku penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa paman kedua melakukan ini. "Kakak ipar, jangan salahkan adikmu karena kejam. Salahkan ayah karena terlalu pilih kasih. Dia hanya mewariskan Sulaman Yin yang kepada kakak laki-laki. Kenapa? Aku juga putranya. Ini bukan salah kakek. Kau sendiri yang ambisius dan egois. Sulaman Yin yang memang bukan milikmu. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Apapun yang kau inginkan, lakukan padaku. Ingin menanggung akibatnya untuk ibumu? Kemarilah dan minum obat aborsi ini. Maka aku akan melepaskannya." Mendengar itu, Yu Longting sangat marah. "Makan saja sendiri, Wang Chongsun. Keluargamu pikir dengan mengandalkan rubah busuk, kalian bisa lolos dari kematian? Lucu sekali, sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuatnya mati." Entah sejak kapan, Su Xiaomin muncul di belakang kami. Aku menoleh, dan tiba-tiba muncul monster berkepala rubah di hadapanku. Lengan Yu Longting tiba-tiba memanjang, mencengkram Su Xiaomin yang berjarak 2-3 meter, dan menariknya mendekat. "Suan Jing, kau sudah mati. Kenapa tidak diam di peti matimu?" Mata Su Xiaomin memerah karena tercekik. Tapi dia tidak peduli dan malah tertawa aneh. "Bukankah kau juga ular pengecut yang dijahit di celana? Kau saja bisa berkeliaran. Kenapa aku tidak boleh? Karena aku tampan. Berkeliaran kemanapun adalah kebebasanku. Kau jelek dan masih berani keluar menakuti orang. Itu salahmu." Mendengar itu, Su Xiaomin sangat marah. "Tampan itu hebat, ya? Kalau berani, bunuh aku." Yu Longting, dia lalu mengeluarkan liontin giok hitam. "Kalau kau tidak takut efek balik dari liontin ini, bunuh aku. Keluarga Wang membunuhmu dan menjahitmu di celana. Tapi kau masih melindungi keturunan mereka? Tidak tahu malu." Mendengar itu, Yu Longting melempar Su Xiaomin ke sudut ruangan seperti sampah. Melihat itu, berteriak dan menerjang Yu Longting. "Berani kau lempar anakku? Ku bunuh kau, manusia bodoh." Sebelum mendekat, Yu Longting mengibaskan lengan bajunya. Langsung terlempar dan kepalanya membentur dinding. Kejadian ini membuat paman kedua di loteng menjadi gila. Tekikannya di leher ibuku semakin kuat. Melihat ibuku hampir kehabisan napas, aku segera menghentikannya. "Paman kedua, kumohon lepaskan ibuku. Bukankah itu obat aborsi? Ku akan memakannya." Saat itu, ibuku sepertinya menyadari rencana jahat paman kedua, dan berteriak menyuruhku pergi dari tempat itu bersama Yu Longting. Mendengar itu, senyum di wajah paman kedua semakin lebar. Aku mengabaikan nasihat ibuku, dan berjalan menuju pintu kamar loteng.